Salam saudara-saudari semua. Apa kabar? Sepertinya sudah setengah abad nggak pernah ketemu. Juga dikarenakan kurang sehat dan selalu batuk. Untuk menjaga kesehatan, pelihara kesehatan juga. Dan kedua, selalu keluar negeri, ke Afrika, ke Malaysia, membawa pertemuan dengan para pastor. Sangat rindu pada kalian dan sangat rindu kesehatan baik kembali agar bisa bersharing dengan kalian semua. Dan sekarang sudah masuk dalam kemajuan, dan terima kasih atas doa-doa kalian terhadap, dan saya percaya kalian juga sangat rindu pada kalian, dan aku juga rindu pada kalian, dan bisa di sini bisa berkhotbah tentang firman Tuhan. Itu adalah anugerah dan juga sangat harapan saya, dan saya sangat sukacita. Satu hal yang ingin saya kerjakan, sebab setiap saya di sini membaca Alkitab dan berbagi firman Tuhan, banyak sekali petunjuk Allah kepada saya. Petunjuk Allah itu belum selesai. Saya merasa ada yang dipercaya Tuhan kepada saya, dan demikian Allah mempercayakan kepada saya terhadap firman Allah, terhadap kebenaran, dan terhadap misi 611 dan pewahyuan kepada pohon kehidupan itu terus maju. Petunjuk bukan satu langsung sampai tutupnya, dan petunjuk Tuhan dari kitab Kejadian melewati dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai pada Wahyu, seluruhnya terbuka melewati bertahun-tahun. Perlahan diberikan petunjuknya. Bahkan Yesus Kristus datang ke bumi ini di perjanjian lama sudah dinubuatkan. Di pasal ketiga sudah di situ. Firman Tuhan di pasal pertama sudah ada di situ. Allah berfirman, seluruh ciptaan penebusan sudah dalam rancangan dalam Allah Trinitas. Dan kapan Kristus datang, kapan Putra Allah datang, sampai di nubuat Nabi Yesaya ada anak yang lahir dari perempuan yang perawan yang lahir, dan tunjuk ini dibuka sampai di kitab Injil. Kristus datang dan naik ke langit dan menyelesaikan keselamatan. Dan di perjanjian baru, di surat-surat ini Kristus kebangkitannya apa maknanya, dan perlahan dibukakan terlebih lagi di kitab Ibrani. Dan sampai di kitab Wahyu, sampai pada langit yang baru dan bumi yang baru, dan menyatakan gereja dengan perjuangan dengan naga, dan sampai pada nubuat tentang langit yang baru dan langit yang baru. Sesungguhnya apa yang ingin Allah firmankan kepada kita, kalau kita selalu dalam tradisi lama, kita tidak tahu apa itu yang dimaksud kerajaan Allah. Banyak sekali di teologi tidak menyatakan apa itu kerajaan Allah. Sampai di saat ini Allah perlahan
terhadap orang yang tidak mengerti atau memberikan petunjuk apa itu pohon kehidupan. Mereka tidak mengerti sebab dalam konsep tradisi lama kerajaan Allah mereka, apa itu mereka tidak mengerti dan tidak jelas. Saya di menara doa ada saya katakan sedikit saat saya menerangkan tentang doa Bapa kami, kiranya datanglah kerajaanmu. Ini ditunjukkan kepada apa sudah dijelaskan sedikit. Kerajaan Allah ada hubungannya dengan pohon kehidupan, dan pohon kehidupan sesungguhnya di dalam kerajaan Allah yaitu masterpiece. Dan kerajaan Allah dinyatakan di bumi yang karena di bumi dia tidak seluruhnya sempurna, dan petunjuk ini belum seluruhnya, dan bagian yang terpenting sudah ada di sini. Jadi pada saat berkata apa dikatakan pohon kehidupan, saya paham, kalian tidak paham. Sebab saya di sini lagam penerimaan, dalam langkah penerimaan, dan ini dijelaskan, itu dijelaskan, tapi semakin pasal ini semakin jelas dirangkai. Nanti di dalam kebaktian akan saya khotbahkan apa itu pohon kehidupan. Sesungguhnya itu pewahyuan Allah kepada saya. Ada orang berkata, mengapa kamu tidak mengatakan tentang salib atau Yesus tetapi menyatakan tentang pohon kehidupan? Sebab petunjuk dari Kristus yaitu keselamatan penebusan, dan dia akan menyatakan pohon kehidupan ini, dan pohon kehidupan di dalam kerajaan Allah yaitu masterpiece, yaitu yaitu wilayah yang hendak Allah genapi di dalam yang abadi, yang kekal, yang nyata, dan itu adalah kebenaran dan akan digenapi. Itu bukan hanya satu perumpamaan. Ini wahyu Allah kepada saya. Jadi kalian tidak usah terburu-buru, sebab dalam beberapa kebaktian menjelaskan juga tidak menggunakan kebaktian juga tidak mudah untuk dimengerti, dan juga dalam beberapa segi dalam melihat, dan saya merasa hal ini dipercayakan Allah kepada saya, dan seluruh peluasan ini dimulai dari pendirian gereja 611 sampai sekarang di tahun 2001. Allah memberikan misi 611 kepada saya, yaitu Yesaya 61 ayat 1, jadi mendirikan gereja roti kehidupan 611 dengan nama itu. Sampai 2011 lebihlah. Sampai di Israel saya sebut dia seperti malaikat Tuhan sajalah. Dia menggunakan jubah putih dan berjenggot putih. Dia bertanya kepada kami, kalian ini dari mana? Dan saya jawab, kami dari Hong Kong. Dan gereja kami namanya 611 Roti Kehidupan, dan dia mengambil kitab Torahnya. 611 dia menunjukkan Tauratnya, kitab Tauratnya itu yaitu pohon kehidupan. 611 adalah pohon kehidupan, dan ini lebih lagi saya mengerti rupanya
Taurat dalam penjumlahan hurufnya yaitu 611. Bagi Rabi, Nabi, Taurat itu pohon kehidupan, itu kebenaran, dan pemahaman saya kepada kebenaran itu bukan hanya satu kebenaran, tetapi juga firman Allah, sungguh firman Allah. Allah menyatakan terjadi, maka terjadilah. Maka terhadap kebenaran pemahaman kita itu satu wilayah. Seperti kamu melihat gereja kita mulai dalam keadaan ini, yang kamu lihat itu adalah satu wilayah. Kamu di luar, masuk di mimbar 611 atau di tempat Mercy Sisters. Wah, di Hong Kong ada tempat yang indah ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan wilayah. Berbeda dengan yang di luar. Awalnya banyak orang yang tidak dapat mencari kami, dan puji Tuhan, lewat 20 tahun akhirnya kami ada di situ plan, ada logonya, dan di situ mudah untuk dicari alamat kami. Jadi kebenaran itu adalah satu wilayah. Waktu kita menyatakan mengajar kebenaran di kitab Timotius ini, di sini kebenaran dikatakan fight, yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan yang dipercaya, dan kebenaran itu adalah wilayah yang dipercayakan kepada Timotius. Terlebih dahulu Allah mempercayakannya kepada Paulus, seperti dikatakan di ayat pasal pertama, kemudian sampai di pasal ke-6 kembali Paulus memberitahukan. Dan hari ini saya memberikan khotbah ini, saya sangat gembira. Saya ingin dalam 6 pasal ini semua saya jelaskan kepada kalian, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya memberikan poin utamanya saja. Dan kembali saya katakan, petunjuk Tuhan kepada pohon kehidupan itu bertahap. Lewat 23 tahun, melihat orang Nabi yang saya bertahu bahwa itu adalah 611. Dari awalnya Tuhan menyuruh saya untuk membangun pohon kehidupan. Tahun 2001 Tuhan sudah menuntun sampai di anggur baru terus mengalir, dan kita semakin mendapatkan pewahyuan semakin banyak, dan pewahyuan yang saya terima tidak bisa saya jelaskan secara teliti untuk dijelaskan kepada kalian, dan saya percaya ada waktu, dan terhadap pemahaman kalian terhadap pohon kehidupan, terhadap penerimaan kalian dengan saya hampir sama, lebih dekat, dan kita harus berikan waktu dan kesabaran. Yang saya pahami itu juga seluruhnya bukan seluruh, sebab itu dalam proses, dan saya akan berusaha apa yang menurut pemahaman saya beritahukan kepada kalian dari kitab 1 Timotius. Hari ini kita melihat di pasal ke-6, kita kembali di pasal yang ke-6. Ayat yang terpenting di ayat 11 dan 12. Dan ini ingin saya katakan sebab ini adalah 611. Kita baca bersama di ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah pada pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bahkan di ayat 13,
di depan Allah yang memberi hidup, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala, dan di hadapan Kristus Yesus yang mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan padamu. Yaitu ayat 11-12, kamu harus menjauhkan ini, harus melakukan ini. Kemudian dikatakan, aku di dalam Kristus, yaitu di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan yang benar, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu kamu harus jangan melakukan ini, kamu harus mengejar hal ini, dan kita akan mengatakan apa yang dimaksud. Di ayat ke-14 dikatakan, hingga saat Tuhan Yesus dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga Yesus menyatakan dirinya, kamu harus berpegang di dalam Kristus di hadapan Allah. Aku memerintahkan kepadamu. Di pasal pertama dikatakan, aku adalah Bapamu, kamu adalah anakku yang sah. Dan di pasal 6 yang terakhir dikatakan, kamu harus menghindar ini, kamu harus mengajarkan ini, dan ini hal yang terpenting. Lebih penting dari hidup dan mati. Dan perintah ini sampai pada yang abadi dan pasti akan dinyatakan. Kamu harus menghindar dari hal-hal ini. Seluruh kitab Timotius dengan tema, kamu harus demi kebenaran berjuang dalam perjuangan yang benar, yang baik. Kamu harus berjuang dengan baik. Perjuangan ini demi kebenaran. Kebenaran yang dipercayakan Allah kepada kita. Kamu harus demi kebenaran ini berjuang. Fight. Dan kebenaran ini layak untuk kita perjuangkan. Demikian aku memerintahkan kepadamu. Di ayat ke-11 dikatakan kamu harus menjauhi. Ayat 11, tetapi engkau, hai manusia Allah, but you men of God, kamu adalah manusia Allah. Kamu bukan anak setan. Kamu bukan anak dunia. Kamu bukan dalam komplotan yang tertentu, tetapi kamu milik Allah. Kamu dan aku, kamu adalah sama sebagai anakku yang sah, yaitu manusia Allah. Ini Paulus baru keluar dari penjara di Roma. Dia mulai di situ menemui, di situ berkunjung di gereja-gereja, dan dia mengutus Timotius di Efesus. Seperti dikatakan di ayat pertama, waktu masih di Makedonia, mengutus untuk pergi ke Efesus dan menulis surat kepada Timotius. Dengan suratku ini, dengan kuasa aku, gereja Efesus
Banyak sekali masalah yang terjadi, seperti gereja Korintus, sangat-sangat banyak perkara yang terjadi. Kamu jangan biar orang mengizinkan orang menganggap dirimu rendah. Kamu membawa otoritas aku sebagai anakku yang sah pergi ke tempat itu untuk meluruskan kembali gereja ini. Dan gereja ini banyak sekali perkara. Dan di ayat dari 6 pasal ini mengatakan hal ini, mengatakan ada perkara tentang perempuan-perempuan yang masalah yang paling besar yaitu mengajar ajaran sesat. Dan di ayat pasal 6 ayat 3 ada dikatakan, dan di depan ayat 1, 2 ada orang yang mengajar ajaran sesat. Ajaran sesat yaitu yang mengajar yang bukan kebenaran, yaitu mengajar Injil yang lain. Allah terhadap Rasul Paulus dipercayakan sangat besar. Waktu kita melihat di pasal pertama ayat 11, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan Bapa bahagia seperti yang dipercayakan kepadaku, yaitu Injil yang mulia dipercayakan Allah kepada Paulus. Paulus mengatakan di antara aku orang yang paling berdosa, tetapi Allah menyelamatkan saya dan memberikan Injil dari Allah yang mulia ini dipercayakan kepada aku. Dalam tradisi lama kita memikirkan apa itu Injil yang mulia, yang menurut pengertian kita yaitu keselamatan, dan bertanya kepada kita apa itu keselamatan. Dan kita masih banyak mengira, salah paham, yaitu aku percaya Yesus dan naik ke surga. Ini adalah keselamatan. Seharusnya aku mati, tapi Yesus sebagai ganti saya. Ini memang benar. Ini adalah dasar dari keselamatan. Aku percaya aku bisa naik ke surga. Tapi banyak sekali kita bisa salah paham, mengira keselamatan naik ke surga. Tapi keselamatan itu bukan hanya ke surga, tetapi masih banyak, yaitu Injil yang mulia. Jadi banyak orang yang percaya Yesus mereka tidak merasakan bahwa Injil itu yang mulia. Yang mulia ini berkata kamu dimuliakan Allah yang mulia, yaitu kemuliaanmu, yaitu artinya sama kemuliaanmu seperti Yesus. Jadi di ayat pasal ke-6 yang terakhir dikatakan, yang di muka Pontius Pilatus yang menjadi saksi itu yaitu Yesus. Di situ dia berkata sangat banyak, Yesus ini, Allah ini bagaimana yang saatnya akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Yesus, kemuliaannya dinyatakan, dan kemuliaannya itu sekarang belum bisa dibayangkan. Bagi kita yang percaya Yesus naik ke surga, kemuliaan ini tidak dapat kita bayangkan. Tapi kemuliaan ini pada saat kamu tahu Yesus akan menyatakan dirinya, maka kemuliaan itu akan demikian dinyatakan. Timotius, kamu harus berjuang. Saya di hadap kamu harus demikian.
kemuliaan Injil kemuliaan dipercayakan kepadaku. Hari ini aku selesai dalam perjalanan, aku keluar 62 Masehi. Paulus sekitar tahun 66 Masehi dia di wafat. Bagaimana dia mati? Menurut penelitian saya tentang Alkitab, saya melihat he was head. Kepalanya dipenggal. Saya percaya dia dipenggal kepalanya. Paulus berkata, saya tidak tahu kapan saya akan mati, tidak tahu kapan akan ditangkap, dipenjara, sebab orang yang menindas orang Kristen seperti orang gila mengejar dia. Dia tidak tahu kapan akan diajukan ke pengadilan dan dibunuh. Sekarang saya memberikan perintah ini menasehatimu, yaitu Injil yang mulia Allah ini dipercayakan kepadaku. Kamu sebagai anakku yang sah, Injil ini aku serahkan kepadamu, percayakan kepadamu. Jadi di pasal yang pertama dia berkata, kita kembali ke ayat situ. Ayat ini sangat penting. Ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadaku Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dimuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Pasal 1 ayat 11. Injil yang mulia ini Allah percayakan kepadaku, dan aku telah berjuang bertahun-tahun setelah dipenjara dan keluar. Mungkin aku akan masa depan menghadapi kematian sebab kelompok setan itu terus mengejar, ingin membunuh saya. Dan sekarang Injil ini aku berikan tugas ini diberikan kepadamu. Satu perintah, tugas ini diberikan dengan agar kamu bisa berjuang dalam perjuangan yang baik. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati yang nurani. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya karena itu kandas iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Hymenaeus, Alexander, orang-orang ini terus menindas Paulus, dan Paulus berkata, aku serahkan kepada iblis. Berikan kepada iblis artinya ada kesempatan bertobat, tetapi sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Dan Injil yang diberikan Allah ini sekarang kupercayakan kepadamu. Perintah ini berikan kepadamu. Engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik. Good apostleship. Memperjuangkan ini dari kata asalnya yaitu rasul, apostle, yaitu kamu harus menjadi rasul, harus menjadi apa yang harus dilakukan seorang rasul, apostleship atau apostolik. Allah telah memberikan kepada Paulus
mengutus dia menjadi rasul, dan dia memberitakan Injil yang mulia yang seperti saya terima, yaitu pohon kehidupan itu. Tuhan ingin kita menjadikan pohon kehidupan, sebab Kristus begitu mulia, maka kita bersama mendapatkan kemuliaan dalam kerajaan Allah, yaitu satu hal yang dipercayakan kepada aku. Dan sekarang aku menghadapi kesulitan. Mungkin aku tidak di bumi ini lagi, tetapi aku mengajarkan kepadamu, mempercayakan kepadamu, kamu harus berjuang menjadi rasul yang baik. Kamu bawa suratku ini di Efesus. Di tempat itu kamu harus bangkit menjadi rasul, melakukan yang seharusnya seorang rasul lakukan, menjadi hal yang lakukan seorang rasul yang baik, yaitu dengan iman dan hati yang nurani. Kamu harus punya iman, sebab ini kebenaran. Jadi kita di depan dikatakan di pasal yang ke-6, di dalamnya banyak dijelaskan, dan salah satu yang untuk dijelaskan di pasal ke-3 ayat 13. Ya, di situ tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar, tetapi ini mengatakan tentang rumah, bukan gereja, yaitu untuk terlebih dahulu mengurus rumahnya dengan baik. Di keluarga yang baik, laki-laki dan perempuan harus sama bangkit. Jadi laki-laki harus bangkit berdoa. Jadi di situ seorang laki-laki harus bangkit menadahkan tangan untuk orang banyak, tidak dengan amarah dan perselisihan. Mengapa di sana laki-laki kamu tidak berselisih dengan tanpa amarah? Kamu harus berdoa, sebab laki-laki mudah marah, muka muram, pikiran negatif. Mengapa? Karena istri banyak omongan. Laki-laki kamu jangan marah, jangan berselisih, tetapi menadahkan tangan yang suci untuk berdoa. Banyak orang berdoa untuk raja-raja, untuk kedamaian dunia ini berdoa. Timotius, kamu harus bangkit, kamu punya kuasa ini, kamu adalah saluran dalam berkat. Jadi kamu harus berdoa untuk orang banyak, kepada raja-raja, pengusaha yang besar, agar semua mendapatkan damai. Kamu berdiri sebagai sumber berkat, kepala dari berkat. Jadi, dan juga agar semua laki-laki tanpa marah dan tanpa perselisihan di rumah kamu harus menjadi, yaitu saluran berkat. Di dalam keluarga kamu adalah kepala, kamu harus menadahkan tangan untuk memberkati, dan berkat Allah lewat kamu akan datang ke rumahmu. Kemudian dikatakan di sini, janganlah laki-laki di situ menekan perempuan, tidak mengizinkan perempuan memerintah laki-laki, dan di situ melarang perempuan mengajar. Di sini ada dua keadaan. Pertama, di situ ada Dewi Artemis, di situ kuil Dewi Artemis. Banyak sekali di situ pelacur. Jadi perempuan di situ sangat berkuasa masa itu, dan para perempuan melihat dirinya seperti dewa. Dan di tempat Efesus banyak perempuan dengan pelajaran sesat, mereka tidak mengizinkan untuk mereka makan atau kawin. Banyak hal yang mereka dilarang sebab merasa dirinya sebagai dewa, sebab merasa
yang dari Artemis itu jatuh dari langit diberikan mereka untuk dipercaya. Jadi mereka merasa punya dewa dan mereka menganggap dirinya seperti dewa. Dan laki-laki di dalam kuil, apa yang mereka lakukan? Mereka duduk di depan-depan para perempuan ini, mendengar mereka mengajar, kemudian melakukan hubungan badan dengan mereka atau sesama lelaki. Sesama lelaki. Perkara itulah yang terjadi dan banyak sekali perempuan dirinya. Mereka terpengaruh akan hal ini. Mereka menganggap dirinya sebagai guru. Mereka punya kuasa. Jadi di rumah, dimanapun, mereka akan mengajar. Paulus harus menghentikan semuanya itu bahwa para perempuan di rumah jangan demikian di rumah mengajar. Dan juga jadi laki-laki menjadi mereka dan sering timbul perselisihan dan tidak bisa terima dengan mereka. Jadi janganlah demikian, rumah haruslah kembali lurus. Kedua, di dalam pasal ketiga dan 6 kepengajaran ini banyak mengatakan tentang orang yang tamak soal kekayaan dan perempuan-perempuan yang terpengaruh oleh ajaran sesat. Ya, kata-kata yang mempengaruhi untuk menyerang Paulus. Jadi di pasal ke-6 dikatakan mengenai tentang janda. Terlebih lagi perkara tentang perempuan. Dan perempuan-perempuan ini mengatakan banyak sekali berita-berita. Jadi mereka percaya dan mereka timbullah masalah dalam hidup mereka dan mulai menyalahkan penatua dan gereja, pemimpin gereja mengatakan mereka begini begitu. Mengapa kalian demikian? Sebab di sini terpengaruh oleh dua hal ini. Pertama, yaitu di Dewi Diana atau Dewi Artemis, berhala di zaman itu, dan dua para guru-guru palsu. Mereka harus di situ menindas Paulus, terlebih lagi itu melawan Injil, melawan kebenaran, melawan Injil yang mulia yang diberitakan oleh Paulus. Dan Paulus di pasal ke-6 dikatakan janda perempuan-perempuan ini mereka terpengaruh oleh orang-orang ini, dan Timotius kamu harus menghindari dari hal-hal ini. Di pasal ke-6 ayat ketiga sampai dengan 10. Kita baca. Jika seorang mengajar ajaran yang lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Kristus Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sesat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak dapat membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan apapun tidak dapat membawa apa-apa yang keluar. Di ayat ke-14 ayat ke-10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara semua, apa yang kita hadapi, kita dapat melihat. Kalau ada orang mengajar ajaran lain yang tidak menurut perkataan yang sehat, yaitu perkataan Tuhan Kristus Yesus, tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita.
tidak menurut ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan Yesus Kristus? Apa mereka orang yang apa? Yaitu orang yang belagak tahu, padahal tidak tahu apapun. Yaitu sengaja penyakitnya yaitu mencari-cari soal dan bersilat lidah. Mencari soal-soal soal yaitu dengki, cedera, fitnah, curiga. Pada saat mereka berbuat demikian, apa yang terjadi? Percekcokan, fitnah, cedera, dengki. Saudara semua, kita harus berhati-hati. Orang-orang yang demikian, yang mereka untuk mempengaruhimu agar membuatkan kamu pertikaian, iri hati, fitnah, dan curiga. Mereka di situ mempengaruhi para perempuan-perempuan ini, terlebih lagi para janda-janda. Mereka punya waktu, uang mereka, gereja berikan kepada mereka untuk memberi kepada mereka, tidak usah bekerja. Setiap hari di situ mereka mencari-cari soal dan mendengar perkataan orang dan menyebarkan kata-kata ini dan terhadap menyerang gereja, terhadap penatua-penatua mereka menyerang gereja seperti yang dikatakan kepada para tua, yaitu kalau tidak ada 2-3 orang saksi, jangan mendengar, jangan melihat perkara itu. Terlebih lagi menggunakan kata yang palsu, jangan dihiraukan. Masa bodoh, yaitu orang-orang yang membuat kamu untuk menimbulkan perselisihan, percecokan, iri hati, fitnah, curiga, membuat kamu curiga kepada gereja, kepada Paulus. Paulus yang kamu beritakan Injil yang mulia itu, apa seharusnya kita demikian? Demikian kita lebih leluasa dan kita punya kebaikan dan semuanya menjadi kaya. Dan kita bisa hidup dengan baik. Mengapa harus melayani demikian? Gaji yang demikian jika tidak perlu, demikian lebih baik. Kesia-siaan yang membuatkan iri hati, fitnah, perselisihan yang merusak gereja dalam kasih dan percaya, yang membawa kerusakan. Dan kedua, percecokan di antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah sumber keuntungan. Mereka merusak tentang kepercayaan, saling percaya. Mereka merusak kebenaran, berkata sembarangkan, bisa dikarang tujuannya untuk menyerang gereja. Saudara semua, di gereja Efesus sudah demikian. Jadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus menghindar dari hal-hal ini. Jangan sama dengan mereka. Jangan terpengaruh oleh mereka. Malah terbalik. Kamu harus berjuang dengan yang baik. Di pasal 1 ayat yang ke-9, seorang rasul harus berjuang dengan tugas sebagai rasul yang baik, dengan memperjuangkan perjuangan yang baik. Sampai di pasal ke-6, yaitu untuk kebenaran, berjuang dengan yang baik. Dan di sini perkatakan ini yaitu kebenaran, bukan
di pasal pertama 2, 3 dan 5 ke 6, kamu harus sebagai seorang rasul, kamu harus melakukan tugasmu sebagai rasul yang baik. Dan untuk gereja ini mengajar para perempuan juga di rumah, jangan sembarangan berbicara. Di gereja kamu harus mendirikan satu komunitas dan penilik gereja. Bagi kita sekarang adalah MG leader. Dan di situ diagen yaitu para staf gereja. Jadi para majelis gereja itu sangat penting. Dimulai dari gereja kita sebagai MG leader, sebagai ketua gereja, kamu harus mengurus keluargamu yang baik, punya kehidupan yang baik, baru kamu baru bangkit menjadi ketua sel dan staf gereja. Timotius, kamu harus berjuang sebagai rasul, menjuangkan kerasulanmu dengan baik. Kamu pun harus punya satu komunitas. Perjuangan ini juga dikatakan untuk kebenaran. Kebenaran yang mulia dipercayakan Tuhan kepada kita. Aku serahkan, percayakan kepadamu Injil yang mulia ini, yang sangat mulia. Bukan hanya percaya Yesus naik masuk surga, dosa diampuni. Itu adalah awal. Itu adalah seperti sekolah SD. Kemudian setelah sekolah SD, sekolah menengah, baru di perguruan tinggi. Kamu jangan hanya bilang saya sekolah SD sudah cukup. Jadi saudara semua, jadi pengajaran kita terhadap Injil jangan hanya sampai aku diselamatkan itu sudah cukup. Tapi pada Yesus menyatakan dirinya begitu mulia, kamu dan aku betapa mulianya. Dan kemuliaan itu sekarang belum kamu lihat, aku pun belum melihat semuanya, tetapi dengan kesimpulan yaitu pohon kehidupan. Kita punya harapan. Di sini dikatakan bukan hanya pengaruh terhadap perempuan, bahkan pekerja di rumah pun terpengaruhi. Sebab mereka yang mengajar ajaran sesat menyerang sampai di rumah, sampai di rumah-rumah menyebarkan ajaran sesat. Saudara semua, waktu kamu menerima Mesis ini, bahkan di rumahmu banyak ada orang yang mengajak kamu minum teh atau mengundang kamu makan, kemudian mengajar kamu untuk tidak bisa terima terhadap pastor dan Simo. Mengapa bisa demikian di gereja Efesus? Yaitu akar dari keserakahan keuangan. Mengajar kamu jangan memberikan persembahan. Kamu harus menghindar dari semuanya ini dan hal-hal ini. Kamu harus, kita tetap kemuliaan yang diberikan Tuhan ada di sini. Kita tetap setia, kasih dan kesabaran dan kelembutan. Ayat ke-6, ayat kedua. 1 dan kedua, mereka pekerjaan rumah pun terpengaruh. Mereka menghina, meremehkan tuannya, merasa tuan mereka punya bermasalah, mereka di gereja bermasalah, cara kerja mereka bersalah. Jadi Paulus menasehati kamu sebagai di situ sebagai pekerja di rumah, janganlah demikian, tidak boleh demikian. Seluruh gereja Efesus, para pekerja di rumah mereka pun terpengaruh. Mereka tidak dapat terima terhadap bos mereka sebab mendengar ajaran sesat mereka dan mendengar orang-orang yang menyerang Paulus. Paulus berkata, jangan bersama dengan orang-orang ini, tetapi saudara-saudari, para pembantumu, kamu harus mengajar. Kamu adalah
orang milik Allah di ayat harus menghindar dari semuanya ini. Di ayat ke-11, tetapi engkau hai anak manusia, jauhlah semua itu, kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 6 sifat Allah ini disuruhkan kepada Timotius untuk bangkit, untuk menjadi seorang rasul, mengerjakan kerasulan. Kamu perlu 6 ini, 6 hal ini. Kamu harus kebenaran untuk memperjuangkan kebenaran. Kamu harus punya 6 ini, yaitu kamu harus punya keadilan, kesetiaan, seluruhnya milik Tuhan tanpa celah, kasih dan iman. Dimanapun harus dengan iman dan kasih, tidak bercelah, tidak bercacat, merendahkan diri, lemah lembut. Orang lain demikian menyerangmu, kamu dengan kelembutan, dengan kasih. Seperti hari ini, seperti yang saya hadapi. 6 sifat ini saya harus jalankan. Saya harus berjalan dalam keadilan, dan saya harus saleh. Ibadah, aku milik Tuhan. Aku bukan milik iblis, bukan milik dunia. Imanku terhadap Allah, terkasihku terhadap orang sesama, terhadap orang yang menyerang aku harus dengan bersabar, dengan kesetiaan, dengan kasih, kesabaran, dan kelembutan untuk menanggapi. Percaya pada Tuhan, keadilan Tuhan sendiri akan menyelamatkan. Aku tidak perlu menyerang. Musuh sangat ingin Paulus balik menyerang mereka, maka kalau Paulus menyerang mereka sama dengan mereka. Jadi dia menasehati Pak Timotius untuk jangan balas menyerang. Orang yang hendak mencelakakan kita tidak apa-apa, sebab Tuhan akan melindungi. Kalau Tuhan hendak mengambil, biarlah Tuhan yang ambil, tapi kebenaran Allah tetap ada di sini. Yang penting yaitu apa yang dipercayakan kepada kita, kita harus ikuti. Kita dengan berjuang, dengan perjuangkan kebenaran yang baik, berjuang dengan memperjuangkan yang baik, bertanding dalam pertandingan yang iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Menyuruhmu bangkit. Untuk itu yang telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demi untuk panggilan ini kamu dipanggil, dan juga kamu telah memberikan saksi, mengikrar di banyak orang, dan banyak orang ini, saksi ini yaitu orang-orang demi kebenaran, orang-orang yang menghadapi penindas demi kebenaran, demi mereka adalah para penginjil, dan orang ini masih hidup, tetapi mereka perlu pengorbanan. Kita percaya Yesus, kita mendapatkan Injil ini, bukan hanya kita percaya Yesus menanti untuk masuk ke surga, bukan. Tetapi Allah punya yang mulia yang dipercayakan kepada kita, berkorban untuk kebenaran yang mulia ini, untuk menghadapi serangan dari yang kuasa gelap. Kita pasti menang. Ini adalah orang-orang yang bersaksi memberi saksi di depan yang baik bagi banyak orang. Confess, good confession, yaitu kamu memberikan kesaksian yang baik, dan kesaksianmu itu perlu pengorbanan di depan orang-orang yang bersaksi.
punya kesaksian yang baik. Jadi banyak orang seperti saya, seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di depan Pilatus bersaksi dengan yang baik. Allah mengangkat dia, memberikan kemuliaan bagi dia. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudara semua, anak-anakku, kita banyak di depan orang-orang yang bersaksi, di depan Pastor Joshua dan Simo. Kamu pun harus memberikan kesaksiannya yang baik. Confess of good confession. Bersaksilah dengan kesaksian yang baik. Confess, dua kata, together, dan something said. Kata asli logos, boleh dikatakan di firman, segala firman, yaitu confess, yaitu saksi. Jadi kamu harus memberikan kesaksian yang baik. Orang lain yang menyerang kita, membuatkan perselisihan, pertengkaran, tapi kita, apa yang kita katakan, kita jangan mengatakan ketidakbaikan orang lain dan juga jangan menyerang orang. Kita harus bersabar, lemah lembut, punya iman, punya kasih, punya keadilan. Apa yang kita katakan yaitu yang adil dan kebenaran. Kita harus ibadah atau saleh yang setiap langkah kita yaitu milik Allah, bukan milik iblis. Pada orang berkata tentang hal-hal yang iblis keserahkan dengan uang untuk memperdayakan orang lain, menggoda orang lain, dan orang banyak berkata apa yang kita lakukan kita tidak perlu mengikuti mereka. Kita harus dengan keadilan, dengan kesalehan, dengan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan merendahkan diri. Ya, dan apa yang kita ucapkan yaitu kebenaran, dan apa yang kita katakan itu adalah yang hidup. Segalanya yang lain kita serahkan kepada Allah, sebab Tuhan adalah Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita tidak takut orang lain. Kita tetap berpegang pada kebenaran. Jadi kesimpulan, apostle good, apostleship. Kamu adalah rasul yang baik. Kamu semua, kita semua adalah untuk memperjuangkan demi kebenaran. Kita perjuangkan yang baik. Amin. Menjadi kesaksian yang baik. Tuhan memberkati. Worship and response to God. Lord, thank you for this glorious life you've given to us to fight the good fight of faith. Amen. Hallelujah. Ooh, hallelujah. Let's all pray and let us sing the Spirit.
寶座上嘅羔羊。 Tuhan, kami memuji Engkau, domba Allah yang duduk di atas tata yang mulia, yang Engkau sampaikan, yaitu Injil yang mulia yang Kau berikan kepada kami adalah Injil yang mulia. Kita bersama berdoa untuk merindukan Injil yang mulia, apa yang kamu dapat, yaitu Injil yang mulia segera dengan perjanjian dengan domba Allah. Satu, kemudian pohon kehidupan, kita bersama berdoa, kita berdoa untuk lebih dalam lagi merindukan Injil yang mulia. Kita harus masuk. Kita harus masuk, kan kita dapatkan yang paling mulia, yaitu Injil yang mulia, yang itu yang kekal, pengharapan yang kekal. Dalam kerajaan Allah Tuhan yang Kau berikan bukan hanya yang dapat kami lihat, bahkan yang belum kami lihat, yang hendak Yesus nyatakan, yaitu kemuliaan yang itu yang nyata dan dipercaya dan layak untuk ditinggikan, yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu terang yang tidak bisa dihampiri oleh seorang pun, yang tidak pernah dilihat dan yang akan dinyatakan. Tuhan, kami berterima kasih. Kami menggunakan hati kami, dengan jiwa kami, dengan roh kami menerima yang Engkau berikan kepada kami yang terbaik. Tuhan, bagaimana kami bisa masuk, bagaimana kami dapat menerimanya. Tuhan, kami harus punya kesaksian yang baik, dan juga Tuhan, kami harus bangkit bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Saudara semua, kita masuk dalam, kita bisa merenungkan kesaksian yang baik. Kemudian 611, keperubahan hidupmu lebih baik dari yang lama. Kamu berikan kesaksian dengan yang di sebelahmu. Kejar keadilan, ibadah, kesaksian, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
dalam pohon kehidupan, marilah kita bersama untuk mengejar keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketabahan, kelembutan, dan kita hidupkan Facebook 你裏邊好多嘅唔開心，為教會難過嘅，你都可以兩個嚟到禱告。你見到好多服侍嘅人員走咗，你裏邊好難過，我哋可以繼續兩個為佢祈。Kalau kamu melihat ada saudara-saudaramu yang keluar dari gereja atau di Facebook kamu melihat satu berita yang membuatmu kecurigaan atau sedih, kamu silakan untuk berdoa. Kita mohon Tuhan orang-orang yang pergi dari gereja untuk kembali ke gereja dengan iman dan kebenaran, untuk kembali ke gereja. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, Engkau memberi kami kesaksian yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau yang memberi kami di gereja 611 ini sebagai kesaksian yang mulia bagimu dan bagi yang meninggalkan saudara-saudara kami itu berdoa untuk mereka. Tuhan, kiranya kebenaran menerangi mereka untuk kemarin agar mereka di dalam gereja bersama untuk memuliakan Engkau. Kiranya Engkau sendiri di Facebook atau berita-berita yang menyusahkan hati, bahkan kepahitan, mohon Tuhan Engkau ambil semuanya agar dengan kasih-Mu di dalam kami segala kebencian, pahit, keperselisihan, curiga, fitnah ini keluar dari kami. Tuhan, dengan iman kami mengikuti Engkau, dengan kebenaran mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kita bangkit bersama, kita baca dalam dua ayat. Mari kita bersama membaca pasal 1 ayat 18 dan 19. Yang di tengah ya, 18a. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang kudumuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan dan menuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan,
ibadah, kesaksian kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita gunakan ayat ini, 2 ayat ini untuk berdoa. Kamu adalah Timotius, milik Tuhan, manusia milik Allah, untuk menjauh segala serangan-serangan jauh darimu. Kata-kata yang bukan dari kebenaran, menjauhi semuanya ini, tetapi kerjalah semua keadilan, keibadan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita bukan menyerang, tetapi kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita berdoa dalam menunjukkan ayat ini dalam hati pikiran kita. Kita adalah milik Tuhan dan pertandingan kita adalah pertandingan rohani, dan kita mendapatkan yaitu Injil yang mulia dan yang dipercayakan kepada kita itu hal yang baik. Kita berdoa untuk kesaksian hidup kita. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, di mana yang 6 ini yang tidak cukup, yang kita perlu untuk tambahkan. Apakah itu keadilan, ibadah, kesaksian, dan kesabaran? Mohon Tuhan untuk menambahkan bagi kita, menambahkan bagi 3 ini yang perlu kita kejarkan. Segala pertikaian, segala fitnah, segala curiga, segala dengki, percekcokan, perselisihan, semuanya itu menjauh dari kita. Ajaran sesat yang melawan pada Injil itu menjauh dari kita, pergi dari kita. Yang punya gereja itu menjauh dari Tuhan. Jagalah hati kami masuk dalam arena perjuangan ini. Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata ilahi. Kami mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mari bersama kita dengan lagu, kita masuk dalam perjuangan ini. Kita adalah milik Tuhan. Saudara semua, kita melihat Timotius, 1 Timotius ini, kitab ini. Gereja Efesus sudah demikian. Kita terus untuk berjuang dalam perjuangan ini. Sebab ini bukan salah satu pihak, tetapi kamu bagi orang yang dipakai Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan perjuangan yang baik, kesaksian yang baik,
rasul dengan tugas kerasulannya yang baik. Kita harus dengan doa bahasa roh berdoa untuk gereja kita, untuk semua saudara-saudari kita. Dengan pikiran kita menggunakan di pasal 6 ayat 11 dan 12, roh jiwamu. Take on 2 ayat ini. Untukmu, untuk gerejamu, untuk semua cabang gereja, untuk semua gereja pohon kehidupan, kita berdoa. Kita pun harus menolak hal-hal tentang iri hati yang serakah dengan keuangan. Kita harus mencari keadilan kerajaan Allah, pohon kehidupan. Terlebih lagi kita harus punya kelembutan dan kasih. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Di dalam berdoa, 2 ayat ini kita pakai, dinyatakan kita bawa, atau kita sendiri segereja dan bahkan sebagai gereja kita masuk di dalam kebenaran 2 ayat ini. Di pasal 6 ayat 11 dan 12, 2 ayat ini sebagai wilayah di tengah-tengah kita. Tuhan berfirman, jadilah maka itu terjadi. Percaya, yaitu dalam sebagai bukti hal yang belum pernah kamu lihat itu dinyatakan. Kita menjadi kesaksian, kita berdoa, kita mohon Tuhan untuk menyatakan agar saudara-saudari kita terhindar dari kesalahan dan pemfitnaan, terhindar dari perselisihan, keserakahan, terhindar dari akar dari segala kejahatan. Kita kejarkan yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan, agar kebenaran dinyatakan di dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa setan pergi, mundur. Gereja 611, gereja 611 penuh dengan keadilan, pohon kebenaran, pohon kehidupan, yaitu milik Allah, penuh dengan keadilan, kesalehan, kesetiaan, kesabaran dan kelembutan, kasih, kesetiaan. Tuhan, kami bertanding dalam pertandingan iman yang besar dengan memperjuangkan perjuangan yang baik. Tuhan, kami masuk dalam panggilan ini. Tuhan, kemuliaan Injil yang mulia Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Agar kami melihat bagian dalam kehidupan kami. Kami adalah milik Allah. Sifat dalam pohon kehidupan, kebenaran ini ada di dalam kami. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari segala kejahatan dan percobaan. Segala kemuliaan, kuasa adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kalian penuh dengan kemuliaan Kristus. Begitu besar mulianya Kristus sekarang, harapan kita begitu juga kemuliaannya pada kita. Tuhan memberkati kalian terus melangkah dalam arah kemuliaan ini, selangkah demi segala, penuh dengan pengharapan. Lebih penting dari segala kekayaan dunia ini, lebih lagi berlimpah. Bahkan Tuhan berkuasa, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Mohon Tuhan memberimu hikmat ini, kelembutan,
di masa-masa perjuangan ini, kamu nyatakan kesalehanmu terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, damai sejahtera. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.